Nah kalau gini, tetangga berisik Vietnam dipastikan langsung auto menangis di pojokan. Inilah prediksi line up mengerikan timnas Indonesia versus Vietnam di Piala AFF 2024. Belum pernah dicoba, Shin Tae-yong akan mainkan Trisula Maut keturunan ini demi beri kejutan? Nah gini dong baru mantul. Yes, alhamdulillah. Meski dilanda kelelahan, Shin Tae-yong optimis timnas Indonesia akan permalukan timnas Vietnam di hadapan supporter sendiri. Ada kejutan spesial kah di balik layar? Wah keren sih kalau gini. Skuad Garuda harus dengar. Jelang hadapi Vietnam di Piala AFF 2024, ini pesan khusus Erick Thohir untuk para pemain timnas Indonesia. Peringatan keras. Mengejutkan. Pernyataan mengejutkan pelatih Vietnam. Jelang hadapi timnas Indonesia, pelatih Vietnam Kim Sang Sik blak-blakan ingin bantai timnas Indonesia dengan skor telak di Piala AFF 2024. Apa yang membuatnya sebegitu percaya diri? Gak takut malukah? Ini sudah keterlaluan. Ayo Pak Erick kasih paham. Seketika bikin fans Garuda geram, publik Vietnam ejek dan hina Erick Thohir sebut Indonesia terlalu rendah hati untuk merasa malu usai timnas Indonesia tampil buruk di Piala AFF 2024. Sampai sebut timnas Indonesia akan gagal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kira-kira apa yang akan dilakukan Erick Thohir mendengar ucapan yang begitu tajam dari publik Vietnam tersebut? Simak ulasan lengkapnya. Kemampuannya sudah diakui dunia. Inilah 3 alasan mengapa bek timnas Indonesia Rizky Ridho pantas berkarir di Liga Inggris atau Liga Italia. Simak 6 berita timnas Indonesia hari ini dan berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Nah kalau gini, tetangga berisik Vietnam dipastikan langsung auto menangis di pojokan. Inilah prediksi line up mengerikan timnas Indonesia versus Vietnam di Piala AFF 2024. Belum pernah dicoba, Shin Tae-yong akan mainkan Trisula Maut keturunan ini demi beri kejutan? Prediksi line up atau susunan pemain timnas Indonesia versus Vietnam di Piala AFF 2024 menjadi pembahasan yang patut diulas sebelum kedua tim bertanding nanti malam. Skuad Garuda besutan Shin Tae-yong akan melakoni laga lanjutan Grup B Piala AFF 2024 dengan melawat ke markas musuh bebuyutannya, Vietnam. Sesuai jadwal, duel syarat gengsi antara timnas Indonesia versus Vietnam bakal disuguhkan di Stadion Viet Tri pada Minggu 15 Desember 2024. Saat ini, timnas Indonesia masih bertengger di posisi puncak klasemen sementara Grup B dengan 4 poin dari 2 laga. Hasil itu didapat Asnawi Mangkualam dan kolega usai meraih kemenangan 1-0 atas Myanmar dan bermain imbang 3-3 kontra Laos. Tim Merah Putih unggul 1 poin atas Vietnam yang baru bermain 1 laga dengan perolehan 3 angka setelah sukses menang 4-1 atas Laos. Nantinya, hanya 2 tim teratas grup yang berhak lolos ke semifinal Piala AFF 2024 untuk memperebutkan tiket ke final pada edisi tahun ini. Secara teori, Vietnam yang akan bermain di kandangnya lebih diunggulkan karena ranking FIFA-nya berada di posisi 116 dunia, lebih baik dari Indonesia. Sementara ranking FIFA Timnas Indonesia masih di posisi 125 dunia berdasarkan update terbaru periode November 2024. Namun, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia bisa mengejutkan tuan rumah Vietnam meski skuad Garuda diperkuat rataan pemain berusia 20 tahunan. Sialnya, skuad Garuda dalam kondisi yang tidak full tim karena salah satu pemain kuncinya, Marcelino Ferdinand harus absen usai di kartu merah saat melawan Laos. Lantas, seperti apa prediksi line up timnas Indonesia versus Vietnam nanti? Gol terakhir memprediksi Shin Tae-yong akan menerapkan formasi 3-4-3. Di bawah Mister Gawang, ST kemungkinan takkan memainkan Dava Fasha yang telah kebobolan 3 kali saat melawan Laos. Pelatih timnas Indonesia itu diakini lebih memilih Cahya Supriyadi, kiper Bekasi City yang mencatat clean sheet saat menang 1-0 atas Myanmar. Geser ketiga bek sejajar, Shin Tae-yong berpotensi memainkan trio Muhammad Ferrari, Kadek Arel dan Doni Tripamungkas yang selalu starter di 2 laga sebelumnya.
Mereka akan dibantu oleh Kapten Asnawi Mangkualam yang bisa bermain sebagai wingback kanan dan Pratama Arhan di bek sayap kiri. Untuk dua pemain yang menjaga pos lini tengah, Shin Tae-yong bisa mencoba duet baru Arhan Fikri dan Rivaldo Pakpahan. Sementara untuk lini depan, ST bisa mencoba memainkan Trisula Maut pemain keturunan yakni Ronaldo Kuateh, Victor Dethan, dan Rafael Struijk. Ya, Ronaldo Kuateh keturunan Indonesia Liberia, Victor Dethan berdarah Indonesia Kanada, dan Rafael Struijk keturunan Indonesia Belanda. Ronaldo Kuateh bisa bergerak sebagai winger kiri, sementara Victor Dethan di sebelah kanan, sedangkan Rafael Struijk sebagai ujung tombak. Trio pemain keturunan di atas belum pernah dicoba Shin Tae-yong dalam starting line up Timnas Indonesia dalam 2 laga sebelumnya. Nah gini dong baru mantul. Yes, alhamdulillah. Meski dilanda kelelahan, Shin Tae-yong optimis Timnas Indonesia akan permalukan Timnas Vietnam di hadapan supporter sendiri. Ada kejutan spesial kah di balik layar? Wah keren sih kalau gini. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui bahwa para pemainnya dilanda kelelahan karena jadwal ASEAN Cup 2024 yang cukup padat. Namun, ia percaya diri skuad Garuda bakal mengalahkan Vietnam. Timnas Indonesia bakal menghadapi Vietnam dalam laga ketiga Grup B ASEAN Cup 2024 di Vietri Stadium, Vietnam, Minggu, 15 Desember 2024. Skuad Garuda Jelang melawan Vietnam ini sebenarnya tak punya modal yang cukup bagus. Pasalnya, dalam laga kedua Timnas Indonesia hanya mampu menahan imbang 3-3 Laos. Ini berbeda dengan Vietnam yang berhasil mengalahkan Laos 4-1 dalam laga perdana mereka. Laga tandang melawan Vietnam ini, Shin Tae-yong mengakui bahwa pertandingan tak akan mudah dan sulit. Hal ini karena Timnas Indonesia tengah dilanda kekalahan karena jadwal padat ASEAN Cup 2024 ini. Shin Tae-yong memang sebelumnya telah mengeluhkan masalah padatnya jadwal, sehingga para pemain sangat kekelahan. Ia menjelaskan bahwa skuad Garuda menjalani pertandingan dari Myanmar ke Indonesia dan sekarang lawan Vietnam. Tentu saja ini lebih banyak berada di perjalanan, sehingga laga ini tak akan mudah buat tim Merah Putih. Pertandingan besok akan sangat berat dan sulit buat Timnas Indonesia, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang lawan Vietnam, Sabtu, 14 Desember 2024. Sebelumnya, kami melakoni pertandingan pertama melawan Myanmar. Itu adalah laga tandang dengan perjalanan panjang. Lalu kami menempuh perjalanan jauh lagi untuk kembali ke Indonesia guna melakoni laga kandang melawan Laos. Dan ini adalah pertandingan ketiga kami, laga tandang di Vietnam, ucapnya. Jadi jadwalnya sangat padat, kami sangat lelah. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengatakan dalam situasi ini tentu saja Timnas Indonesia dirugikan. Ini berbeda dengan Vietnam yang memiliki waktu istirahat lebih lama. The Golden Star Warriors memang memiliki waktu istirahat lebih lama karena sebelumnya menghadapi laga perdana pada 9 Desember 2024. Setelah itu, tim asuhan Kim Sang-sik belum bermain saat Timnas Indonesia menghadapi Laos pada laga kedua. Untuk itu, Vietnam lebih diuntungkan dengan istirahat waktu lebih lama dan bermain di kandang. Tak hanya soal itu saja, tetapi Shin Tae-yong juga menekankan bahwa rata-rata pemainnya ini U22. Oleh karena itu, banyak pemain yang belum memiliki jam terbang di laga internasional. Untuk itu, ia menyebut Vietnam lebih diuntungkan karena akan menurunkan pemain seniornya. Tim kami rata-rata terdiri atas pemain U22. Jadi mengenai pengalaman dan jam terbang di laga internasional, situasi kami relatif kurang menguntungkan jika dibanding Timnas Vietnam, kata Shin Tae-yong. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu mengakui bahwa pertandingan melawan Vietnam memang bakal jadi laga berat. Namun, ia menekankan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan tak akan bermain loyo. Pelatih berusia 53 tahun tersebut menekankan bahwa tim Merah Putih akan melakukan yang terbaik. Dengan begitu, bukan tak mungkin skuad Garuda mengejar kemenangan dan mengalahkan Vietnam. Jadi ini akan berat, tetapi saya tetap berharap tim kami akan mendapat pengalaman bagus dari laga ini dan kami tetap akan melakukan yang terbaik besok, tuturnya. Skuad Garuda harus dengar. Jelang hadapi Vietnam di Piala AFF 2024, ini pesan khusus Erick Thohir untuk para pemain Timnas Indonesia.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta para pemain timnas Indonesia lebih tenang ketika melawan timnas Vietnam pada laga ketiga Grup B Piala AFF 2024 di Stadion Vietri pada Minggu 15 Desember 2024. Saya harap timnas Indonesia melawan Vietnam bisa bermain lebih baik, lebih tenang, maklum pemain muda, kata Erick di sela turnamen Piala Bola Pantai Indonesia 2024 di Pantai Legian, Kabupaten Badung, Bali. Ia meyakini pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah memetakan kelebihan dan kelemahan tim Merah Putih untuk menyusun strategi yang tepat saat menghadapi tim tuan rumah. Meski mengakui laga menghadapi Vietnam cukup berat, namun ia meyakini tim Garuda bisa menampilkan performa terbaik. Ia pun mengapresiasi perjuangan para pemain termasuk pemain yang berkarir di klub luar negeri kemudian pulang ke tanah air untuk memperkuat tim Merah Putih. Saya yakin jumlah pemain kami cukup karena kami sudah bangun tim kelompok umur 17, 20 dan kami sudah bangun di Liga 1 U22 harus bermain 45 menit dan ada beberapa pemain yang belum dipanggil. Jadi kembali saya apresiasi perjuangan pemain, katanya. Meski begitu, Menteri BUMN itu tidak memasang target tinggi ketika berhadapan dengan tuan rumah Vietnam. Apalagi, salah satu pemain andalan timnas Indonesia Marcelino Ferdinand absen karena mendapat kartu merah saat berhadapan dengan Laos pada Kamis 12 Desember. Lawan Vietnam karena dia full tim, untuk bisa seri, sudah luar biasa, targetnya kalah. Tapi lawan Filipina, targetnya seri atau menang, ucap Erick. Sebelumnya, timnas Indonesia meraih hasil mengecewakan di Stadion Manahan, Solo ketika bermain imbang melawan Laos dengan skor 3-3. Sebanyak 3 gol Indonesia dicetak oleh Kadek Arel, 13, dan Muhammad Ferrari, 19, 73. Sedangkan 3 gol Laos tercipta berkat Pou Sombon Panyafong, 10, Pathana Pomathep, 14, dan Peter Pantafong, 77. Peringatan keras. Mengejutkan. Pernyataan mengejutkan pelatih Vietnam. Jelang hadapi timnas Indonesia, pelatih Vietnam Kim Sang-sik belak-belakan ingin bantai timnas Indonesia dengan skor telak di Piala AFF 2024. Apa yang membuatnya sebegitu percaya diri? Gak takut malukah? Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, targetkan kemenangan besar melawan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Skuad Garuda mau dibantai 3-0. Peringatan keras dari pelatih Vietnam untuk timnas Indonesia jelang konfrontasi dalam lanjutan babak penyisihan grup ASEAN Cup 2024. Kim Sang-sik dan pemain Vietnam memegang sederet keunggulan dalam menghadapi timnas Indonesia pada Minggu, 15 Desember 2024. Karena itu, kompatriot Shin Tae-yong itu bertekad mengalahkan timnas Indonesia di depan pendukungnya sendiri di Stadion Vietri. Tak hanya memetik kemenangan, Kim Sang-sik juga ingin memastikan skuad Garuda berakhir terbantai di depan pendukung Vietnam. Pelatih berusia 47 tahun itu menegaskan bahwa Vietnam telah mempersiapkan tim untuk laga melawan Indonesia selama berbulan-bulan. Saya memahami pentingnya pertandingan besok. Kami telah mempersiapkan diri dengan sangat baik selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Saya berharap kami bisa mendapatkan 3 poin di kandang, kata Kim Sang-sik seperti dikutip dari Detao 247 VN. Target menang besar atas Indonesia bukan tanpa alasan dan asal diucapkan oleh Kim Sang-sik. Hal itu sesuai dengan pengamatannya. Kim Sang-sik mengaku telah menganalisis kekuatan Indonesia dari 2 pertandingan di ASEAN Cup 2024 melawan Myanmar dan Laos. Dan menurutnya, skuad Garuda tak hanya bermasalah dalam skema permainan, melainkan juga kondisi fisik yang terkuras. Senada dengan publik Vietnam yang menginginkan timnas mereka menang besar atas Indonesia, Kim Sang-sik bakal mewujudkannya. Tak peduli betapa sulitnya mencetak gol ke gawang Indonesia, Kim Sang-sik ingin anak asuhnya menang 3-0 atau lebih di laga ini. Setelah menonton 2 pertandingan Indonesia, saya melihat skuad mereka penuh dengan pemain muda dan sepertinya banyak masalah. Saya menganalisis pemain Vietnam dan membawa ide ke dalam sesi latihan. Seluruh tim kami akan tetap mengikuti rencana yang sudah ditetapkan dari awal. Indonesia sedang mengalami masalah fisik, jadi kami akan memanfaatkan kelemahan itu, menekannya dan menang. Setelah menyaksikan pertandingan Indonesia kontra Laos, banyak yang mengira tim Vietnam menang mudah melawan Indonesia dengan skor besar.
Saya tidak menyangkalnya, tapi saya tidak peduli berapa skornya. Bisa saja selisih 1, 2 atau 3 gol. Saya tahu betapa sulitnya mencetak gol melawan Indonesia meski mereka lelah. Saya hanya fokus pada persiapan saya, kata Kim Sang-sik. Hasil di pertandingan ini sekaligus menjadi penentu siapa yang bakal duduk di puncak klasemen sementara grup B. Timnas Indonesia mengoleksi 4 poin hasil 2 pertandingan, untuk sementara memimpin klasemen dan Vietnam di belakangnya. Vietnam baru melakoni 1 pertandingan, mereka bakal menggeser posisi Indonesia jika mampu meraih kemenangan nanti malam. Ini sudah keterlaluan. Ayo Pak Erik kasih paham. Seketika bikin fans Garuda geram, publik Vietnam ejek dan hina Erick Thohir sebut Indonesia terlalu rendah hati untuk merasa malu usai Timnas Indonesia tampil buruk di Piala AFF 2024. Sampai sebut Timnas Indonesia akan gagal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kira-kira apa yang akan dilakukan Erick Thohir mendengar ucapan yang begitu tajam dari publik Vietnam tersebut? Simak ulasan lengkapnya. Respons menohok publik negeri Naga Biru terhadap target Erick Thohir untuk Timnas Indonesia melawan Vietnam di ASEAN Cup 2024. Ketum PSSI Erick Thohir hanya mematok target imbang untuk Timnas Indonesia dalam lawatan ke Vietnam di ASEAN Cup 2024. Target itu tak muluk-muluk, karena harapan besar Erick Thohir untuk Timnas Indonesia adalah bisa bermain lebih baik, khususnya untuk para pemain muda agar bisa lebih tenang. Sosok yang juga menjabat Menteri BUMN itu percaya kepada Shin Tae-yong. Erick Thohir paham dengan kekuatan Vietnam. Ia seperti tak ingin membebani skuad muda Indonesia di Piala AFF ini. Berkaca pada 2 pertandingan yang sudah dijalani skuad Garuda, meski belum terkalahkan tetapi performa tim jauh dari ekspektasi. Ditambah masalah lain yang harus dibereskan Shin Tae-yong, seperti kondisi fisik pemain yang kemungkinan besar terkuras. Kemudian absennya Marcelino Ferdinand, tentu bukan situasi yang diinginkan pelatih Timnas Indonesia saat ini. Karena itu, hasil imbang melawan Vietnam bagi Erick Thohir sudah luar biasa dan menargetkan 3 penuh di laga selanjutnya. Saya harap Timnas Indonesia melawan Vietnam bisa bermain lebih baik, lebih tenang, maklum pemain muda, ucap Erick. Lawan Vietnam karena dia kekuatan penuh, untuk bisa seri sudah luar biasa. Tapi lawan Filipina, targetnya seri atau menang. Sementara itu, publik Vietnam penuh percaya diri dengan banyak keunggulan yang dimiliki skuad The Golden Star Warriors. Selain performa menonjol, pemain Vietnam juga mendapatkan waktu istirahat panjang sebelum menjamu Indonesia. Merasa berada di atas angin, publik Vietnam meyakini kemenangan ada di pihak mereka dan akan segera diwujudkan. Ejekan pun dilontarkan untuk Erick Thohir. Target yang diberikan dianggap sebagai alibi menutupi rasa malu jika nanti Indonesia kalah. Masyarakat Indonesia terlalu rendah hati untuk merasa malu, tulis netizen Vietnam seperti dikutip superbowl.id dari Dantri.com VN. Indonesia tidak lagi sesumbar? Lihatlah Indonesia akan rusak dan dihancurkan. Mereka akan tersingkir di babak penyisihan grup Piala AFF 2024. Mereka juga akan gagal di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, maka berhentilah bersikap arogan, imbuh mereka. Duel Timnas Indonesia melawan Vietnam digelar pada Minggu, 15 Desember 2024, di Stadion Viet Tri, PHU To. Menang di laga ini dipastikan memimpin puncak klasemen sementara grup B, skuad Garuda mengoleksi 4 poin, Vietnam 3 poin. Namun, Vietnam baru memainkan 1 pertandingan di fase grup, maka sepakat dengan Erick Thohir bahwa hasil imbang sudah cukup di laga ini. Menarik dinantikan sejauh mana perbaikan performa anak asuh Shin Tae-yong di ASEAN Cup 2024. Kemampuannya sudah diakui dunia. Inilah 3 alasan mengapa bek Timnas Indonesia Rizky Ridho pantas berkarir di Liga Inggris atau Liga Italia. Ketika Timnas Indonesia berlaga di Piala AFF 2024 dan menjadi pusat perhatian, para penggemar setia tampaknya merindukan kehadiran Rizky Ridho yang sering menjadi andalan di lini belakang tim Garuda. Dalam 2 pertandingan di grup B Piala AFF 2024, Timnas Indonesia menunjukkan performa yang kurang maksimal. Pada laga pembuka melawan Myanmar, tim Garuda hanya mampu meraih kemenangan tipis dengan skor 1-0. Gol kemenangan baru bisa dipastikan setelah Asnawi Mangkualam mencetak gol pada menit ke-76. Selanjutnya,
Saat menghadapi Laos di Stadion Manahan, Solo, pasukan Shin Tae-yong hampir mengalami kekalahan namun akhirnya berhasil menutup pertandingan dengan skor imbang 3-3. Hasil yang kurang memuaskan tersebut semakin diperburuk dengan kartu merah yang diterima oleh pemain andalan, Marcelino Ferdinand. Seharusnya, 3 gol Laos bisa dihindari jika lini pertahanan yang dipimpin oleh Muhammad Ferrari bermain lebih solid, waspada, dan mampu mengantisipasi pergerakan penyerang-penyerang Laos. Namun, untungnya, 3 gol balasan dari timnas Indonesia berhasil dicetak oleh pemain bertahan, yaitu Kadek Arel dan 2 gol dari Muhammad Ferrari. Berikutnya, pada Minggu, 15 Desember 2024, Muhammad Ferrari bersama rekan-rekannya akan melanjutkan perjalanan ke Vietnam dan para penggemar berharap tim kebanggaan mereka dapat membawa pulang 3 poin dari kandang The Golden Star Warriors. Ini adalah pertandingan yang berat. Pasalnya, selain harus bermain di kandang lawan yang merupakan rival berat, pasukan Shin Tae-yong juga harus meraih kemenangan untuk menjaga harapan lolos ke fase selanjutnya. Jika kalah atau imbang, timnas Indonesia akan menghadapi tim kuda hitam Filipina di laga terakhir. Perjuangan berat yang dihadapi membuat rakyat Indonesia merasa kehilangan sosok Rizky Ridho. Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, adalah salah satu bintang dan aset terbaik dari timnas Indonesia saat ini. Keberhasilan skuad Garuda mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tidak terlepas dari kontribusi besar bek tampan berusia 23 tahun ini. Banyak orang terkejut mengapa PSSI dan Shin Tae-yong tidak memanggil Rizky Ridho. Padahal, kehadirannya di Piala AFF 2024 sangat penting, mengingat pemain asal Surabaya ini memiliki banyak pengalaman. Namun, tampaknya PSSI dan Shin Tae-yong memiliki pertimbangan lain. Pemain yang dipanggil berdasarkan kebutuhan tim, termasuk gaya permainan yang akan diterapkan oleh Coach Shin, kata Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, yang juga merangkap manajer Timnas Indonesia. Tidak ada yang meragukan kemampuan Rizky Ridho. Penampilannya yang semakin menanjak membuat banyak pihak menyarankan agar pemain kelahiran 21 November 2001 ini melanjutkan karirnya ke Liga Inggris atau Liga Italia. Setidaknya ada 3 alasan di balik saran tersebut. Keberadaan pemain-pemain naturalisasi dalam 2 tahun terakhir tidak menggoyahkan posisi Rizky Ridho. Meskipun tidak selalu menjadi starter, ia tetap menjadi pilihan utama Shin Tae-yong. Bermain bersama pemain-pemain hebat seperti Jay Itzes dan Kelvin Verdong, yang berkompetisi di liga tertinggi Italia dan Belanda, Rizky Ridho tidak merasa canggung atau salah tingkah. Ia tetap tampil tenang, tanpa kompromi, disiplin, dan dingin seperti biasanya. Tidak mengherankan jika Shin Tae-yong beberapa kali mempercayainya sebagai kapten, dan di Persija, ia memegang posisi bergengsi tersebut secara permanen sejak musim 2024-2025 dimulai. Perkiraan harga. Apakah Anda penasaran dengan nilai pasar Rizky Ridho saat ini? Berdasarkan laporan terbaru dari situs Transfermarkt yang dirilis pada 6 Desember 2024, harga jual Rizky Ridho mencapai 8,69 miliar rupiah. Luar biasa! Oleh karena itu, pemain yang mengidolakan Hansa Muyama ini menjadi pemain dengan nilai tertinggi di BRI Liga 1 musim 2024-2025. Dalam dunia transfer pemain, ada ungkapan bahwa harga tidak bisa menipu. Semakin tinggi nilai pasar seorang pemain, hal ini menunjukkan bahwa pemain tersebut memiliki kualitas yang tidak diragukan. Rizky Ridho telah membuktikan kemampuannya bersama Persija, Timnas Indonesia U23, dan juga Timnas Senior. Ribuan orang mendukung. Bersinar bersama Timnas Indonesia tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi Rizky Ridho, tetapi juga meningkatkan jumlah pengikutnya di media sosial. Di platform Instagram, Rizky Ridho memiliki jemaah yang mencapai 2,3 juta pengikut. Ia termasuk dalam daftar pemain muda Timnas Indonesia dengan jumlah pengikut terbanyak, seperti Pratama Arhan, Egy Maulana Fikri, dan Rafael Struijk. Dengan ketiga alasan tersebut, klub-klub dari Liga Inggris dan Liga Italia mana yang tidak tertarik?